Shalom Bapak Saudara, kasih Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama dengarkan satu bagian firman Tuhan. Saya percaya akan berkat kekuatan bagi setiap kita. Sebelum mari kita sama-sama datang pada Tuhan, kita berdoa, kita mau sama-sama mohon pimpinan Roh Kudus dan juga pengurapan Roh Kudus atas kita. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur anugerah-Mu bagi kami. Saat ini kami boleh mendengarkan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan Kau memberkati kami. Kami percaya firman-Mu menguatkan kami. Kami percaya firman-Mu mengubahkan kehidupan kami menjadi lebih daripada pemenang. Kami percaya kehidupan kami aman dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Firman-Mu bertahta berkuasa atas kami. Dan terlebih lagi jadikan kami pelaku firman-Mu agar Engkau ditinggikan, dimuliakan, disukakan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Dan hanya bagi Tuhan saja segala pujian, hormat, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, saya percaya ada satu anugerah yang dari Tuhan buat setiap kita. Sama-sama kita mau lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-86. Kita mau sama-sama buka. Baik saudara yang ada Alkitab boleh membuka, mempersiapkan. Mazmur pasal 86 mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Judul perikopnya dikatakan doa minta pertolongan. Mazmur pasal 86 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Amin. Baik saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat di sini doa dari Daud, hambanya yang luar biasa. Daud waktu itu dikatakan dia mengalami satu kesesakan, dia mengalami satu masalah pergumulan. Dan dalam kehidupannya, Daud senantiasa mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Daud itu senantiasa fokus hanya kepada Tuhan. Makanya gak heran Daud dikatakan sebagai biji matanya Allah. Amin. Baik saudara, sudah banyak baik saudara yang rindu, yang ingin agar kita juga bisa sama seperti Daud. Amin. Kita bisa menjadi biji matanya Tuhan. Puji Tuhan. Kita melihat dikatakan Daud senantiasa berdoa kepada Tuhan dalam masalah dan pergumulannya. Dan Tuhan sesuai dengan atributnya. Tuhan, hakikat Tuhan Allah yang Maha Pengasih, penyayang bagi setiap kita. Tuhan mendengarkan doa Daud. Dikatakan di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan. Dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu. Sebab Engkau menjawab aku. Amin. Baik saudara, entah mungkin baik saudara hari-hari ini kita tahu. Di pergumulan bangsa kita Indonesia, gereja Tuhan, umat Tuhan, setiap keluarga juga pribadi mungkin mengalami masalah pergumulan hari-hari ini. Tapi persis seperti Daud, saat kita sama-sama berdoa, naikkan doa kita kepada Tuhan, Tuhan mendengar permohonan kita. Dan dikatakan pada saat kita mengalami kesesakan, kita berseru, kita berserah, kita mengandalkan Tuhan saja. Amin. Baik saudara, sebanyak saudara yang mau melakukannya. Amin. Dan saya percaya kita semua akan diberkati, semua akan dipulihkan. Kita mau lihat tahapan untuk kita bisa menerima pertolongan dari Tuhan. Baik saudara, saya mau ajak baik saudara kita sama-sama lihat bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Samuel pasal 30. Bagian pertama kita melihat sama-sama caranya untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. 1 Samuel pasal 30 ayatnya yang ke-6. Satu ayat ini 1 Samuel pasal 30 ayatnya yang ke-6. Saya bacakan buat saudara demikian. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Baik saudara, waktu dikisahkan Daud mau pulang
Dia sampai ke tempat kediamannya. Ternyata telah dirampas, dijarah oleh orang Amalek. Keluarga mereka diangkut sebagai tawanan, harta benda habis semua. Dan dikatakan orang-orang hendak melempari Daud dengan batu. Dalam keadaan terdesak, dia terjepit. Tetapi ada satu hal yang Daud lakukan. Kita lihat sama-sama dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Di saat ada masalah, pergumulan, ada kesesakan, jangan lupa kuatkan iman percaya kita pada Tuhan. Amin. Saat iman percaya kita kuat kepada Tuhan, maka Tuhan akan segera bertindak. Saya mau ajak kita lihat satu bagian firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal yang ketiga. Kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Amsal pasal 3, ayat 5 dan ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Persis seperti Daud, dikatakan Daud menguatkan percayanya kepada Tuhan. Amsal dituliskan oleh Salomo, merupakan anak dari Raja Daud. Salomo menuliskan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Full heart. Hati yang penuh, yang bulat, yang whole, utuh. Sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Selanjutnya dikatakan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenapa sampai harus dituliskan demikian? Saudara, karena terlalu banyak orang memakai pengertiannya masing-masing. Maunya sendiri, kehendaknya sendiri, jalan-jalannya sendiri. Tetapi di sini ada satu kunci, rahasia. Orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, tidak lagi bersandar kepada pengertiannya sendiri. Selanjutnya ayat yang ke-6 dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan akan bertindak saat kita mengakui Tuhan dalam segenap aspek kehidupan kita. Dalam bahasa Inggris dipakai kata acknowledge him. Saya percaya kehidupan kita dedikasikan bagi Tuhan. Kehidupan kita semuanya is all about God. It's not about us. Bukan tentang kita, semuanya tentang Tuhan saja. Amin, Bapak Saudara. Oleh karena itu, menguatkan percaya kita pada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Persis seperti yang Daud lakukan. Dan kita tahu kisah selanjutnya. Akhirnya Daud bisa merebut kembali tawanan. Merebut kembali keluarga mereka masing-masing. Harta benda, Amalek dikalahkan. Saat menguatkan percaya kepada Tuhan. Maka dikatakan, dia tadi Amsal 3 ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia Tuhan akan meluruskan jalanmu. Tuhan akan bertindak. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ini hal pertama. Menguatkan percaya kita pada Tuhan. Kenapa hal ini sangat penting sebagai dasar yang pertama? Saudara, kasih Tuhan, iman percaya kita dengan rasa takut, khawatir kita itu berbanding terbalik. Saat mulai timbul rasa khawatir, cemas, ragu, bimbang, ketakutan, kekhawatiran dalam kehidupan kita. Mulai meningkat demikian. Itu artinya iman percaya pada kita, pada Tuhan itu sedang menurun. Ya. Oleh karena itu sesuai firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Banyak-banyak dengar firman Tuhan. Baik saudara, saat kita mendengar firman Tuhan, iman kita meningkat. Amin. Saat iman kita meningkat, maka rasa khawatir, takut, ragu, bimbang, cemas akan menurun. Karena berbanding terbalik. Kuatkan iman percaya kepada Tuhan. Menguatkan percaya pada kita kepada Tuhan. Percaya pada Tuhan dan segenap hati. Sepenuh hati kita. Maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Ini langkah pertama. Langkah kedua. Next kita mulai sama-sama kisah dari Raja Yosafat. Kitab 2 Tawarikh pasal 20, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 2 Tawarikh 20, ayat pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku.
Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada Yehuda supaya berkuasa. Langkah kedua, saat kita mengalami masalah, pergumulan, saat kita dalam tekanan, dalam himpitan. Tadi yang pertama percaya, menguatkan percaya kita pada Tuhan. Langkah kedua adalah mencari Tuhan. Baik saudara, keputusan mencari Tuhan ini keputusan sangat penting. Karena terlalu banyak orang di luar sana saat mengalami masalah pergumulan bukan mencari Tuhan, tapi mencari solusi, tapi mencari backup, mencari bala bantuan. Saat saudara dan saya dalam masalah dan pergumulan, jangan lupa kita cari Tuhan. Amin. Kita cari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya mau cerita sedikit. Waktu anak saya dia suka naik sepeda. Dia naik sepeda. Waktu sepedanya bermasalah, dia langsung datang cari saya. Dia datang langsung cari sama saya, lalu kasih tahu masalahnya. Lalu saya kasih solusinya. Saya perbaiki sepedanya demikian. Akhirnya jalan lagi, enak lagi, dan anak saya happy. Makasih, thank you papi, demikian. Saudara, demikianlah kita juga. Waktu kita dalam masalah, pergumulan, jangan lupa langsung cari wajah Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin. Saya percaya saudara, saat kita cari Tuhan, dampak itu luar biasa. Kisah Yosafat ini tidak berhenti sampai di sini. Setelah mereka mencari Tuhan, dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-20 tadi, saudara kasih Tuhan, waktu itu dikatakan 2 Tawarikh pasal 20, ayatnya yang mulai dari ayatnya yang ke-20. Ya, saya bacakan demikian. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekwa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 22 dikatakan, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Ayat 25, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Amin. Baik saudara, tadi yang pertama, menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Yang kedua, mencari wajah Tuhan. Amin. Saat kita mencari wajah Tuhan, Tuhan yang berperang bagi kita. Amin. Baik saudara, saat kita percaya, saat kita mencari Tuhan dalam segala sesuatunya, bukan mencari solusi, bukan. Kita mencari Tuhan karena kita tahu Tuhan yang mempunyai solusi. Amin. Saat kita datang mencari Tuhan, dikatakan Tuhan saya berperang bagi kita. Seperti Yosafat, ada jarahan 3 hari karena sedemikian banyaknya. Ujian dalam kehidupan kita mungkin begitu keras. Mungkin begitu sukar, begitu sulitnya ujian dalam kehidupan kita. Pergumulan, permasalahan. Tapi saat kita percaya, kita mau cari wajah Tuhan. Kita berserah, kita berharap, kita mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan sendiri akan turun tangan, Tuhan berperang bagi kita. Saya berdoa, apapun masalah pergumulan yang kita hadapi, saya percaya Tuhan turun tangan. Saat kita sama-sama percaya, menguatkan iman percaya, dan kita mencari Tuhan. Senantiasa dalam kehidupan kita. Bukan mencari pertolongan atau mengandalkan manusia, no. Sia-sia itu semua.
Tapi kita mau mencari, kita mau senantiasa mengandalkan Tuhan. Amin. Langkah ketiga, Bapak Saudara, kita mau sama-sama lihat. Selanjutnya, untuk kita sama-sama bisa mendapatkan pertolongan Tuhan di tengah kesesakan, saya mau ajak kita lihat satu bagian firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-8, mulai dari ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 26. Judul perikopnya dikatakan angin ribut diredakan. Saya bacakan demikian mulai dari ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Amin. Puji Tuhan. Dan saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat di sini, disahkan Tuhan naik ke perahu bersama dengan murid-muridnya. Lalu perahu itu melaju, Tuhan tidur. Murid-muridnya mereka mendayung, mengendalikan layarnya mungkin demikian. Tiba-tiba ada badai. Tiba-tiba ada masalah. Baik saudara, mungkin dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita, mula-mula mungkin kehidupan seperti berjalan dengan tenang, dengan aman, dengan damai. Tiba-tiba masalah bisa terjadi. Tiba-tiba pergumulan, mungkin ada kesesakan, ada himpitan dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Waktu di ayat 25. Di ayat 25 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Amin. Baik saudara, inilah langkah yang harus kita ambil. Jangan lupa, baik saudara, kita percayakan kepada Tuhan Yesus untuk Tuhan bekerja. Amin. Tuhan bekerja. Persilahkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena terlalu banyak kitanya yang bekerja. Terlalu banyak, maksudnya jangan sampai salah tangkap, baik saudara ya. Bukan, saya nggak usah kerja. Bukan begitu maksud saya. Maksud saya begini, saudara. Menurut saya, jangan lupa sertakan Tuhan. Jangan lupa utamakan Tuhan. Jangan lupa Tuhan, persilahkan Tuhan ambil alih kehidupan kita dalam rencana dan kehendak-Nya. Bukan kehendak kita, melainkan kehendak Tuhan yang jadi. Amin, saudara. Inilah yang harus kita lakukan. Jadi bukan sekedar kita yang terlalu banyak, kita menganggap ini kehidupanku, terserah aku, mau-maunya aku. Karena ini kehidupan aku. Saya percaya sejak kita dalam Kristus, firman Tuhan berkata, kamu telah dibeli dan harga telah lunas dibayar. Oleh karena itu, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Dengan kehidupan kita. Jangan sampai kita malah masih merasa, ini kehidupanku. Aku yang berkuasa penuh atas kehidupanku. No, Tuhan yang ambil alih. Amin. Kita percayakan, kita berserah, kita berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan, tolong ambil alih roda kehidupanku. Tolong ambil alih. Tuhan yang memimpin kita. Bukan lagi kita yang menguasai kehidupan kita, no. Ini sikap yang perlu kita sama-sama pelajari. Amin, saudara. Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terlalu banyak orang menganggap ini kehidupanku, milikku. Ini usahaku, ini bisnisku, ini keluargaku, ini pelayananku. No. Segala sesuatu dari Tuhan. Oleh Tuhan. Bagi kemuliaannya. Focus on Jesus. It's all about God. It's all about Him. It's not about us. Bukan tentang kita. Tuhan ambil alih kehidupan kita. Saya percaya saat kita menyerahkan kehidupan kita penuh, Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Maka ini yang akan terjadi, bagi saudara. Kita lihat sama-sama dalam kitab Efesus, surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di kota Efesus. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Efesus pasal 3, ayat yang ke-20. Saya rindu bagi saudara kita sama-sama baca ayat ini. Efesus 3, 20, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak
daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Baik saudara kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan bekerja dalam kita. Percayakah baik saudara? Kuasa Tuhan bekerja penuh dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan yang mengambil alih kehidupan kita. Kita bukannya kita lagi, tapi Yesus yang ada dalam kita, Roh Kudusnya. Dan dikatakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Tuhan sanggup. Bisa katakan sama-sama, Tuhan sanggup. Amin. Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang besar, yang dahsyat dalam kehidupan kita. Jauh, dikatakan lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Saat kita persilahkan Tuhan, ambil alih kehidupanku. Saat dalam masalah, dalam goncangan, dalam pergumulan, jangan lupa serahkan kepada Tuhan. Untuk Tuhan mengambil alih kehidupan kita. Jangan lagi kita yang berkuasa, no. Saya percaya saat kita lakukan bagian kita, maka Tuhan akan lakukan bagiannya. Kita lakukan bagian kita kerjakan segala sesuatu yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, di firman Tuhan berkata, plus 3 ayat 23 dan 24, Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24, firman Tuhan berkata dengan jelas, dikatakan, kita mau sama-sama lihat, ya, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, full heart. Seperti itu Tuhan, dan bukan untuk manusia. Ayat 24-nya dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah, perhatikan, dari Tuhan, bukan dari manusia. Dari Tuhanlah, kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, dan kamu hambanya. Kita, sejak kita dibeli oleh Kristus, kita bukan lagi Tuhan atas diri kita. Tetapi Kristus ada Tuhan. Kita ini hamba Tuhan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Kehendaknya yang jadi, bukan kehendak kita. Saya percaya saat kita berani mempercayakan kehidupan kita, berserah penuh, Tuhan yang ambil alih kehidupan kita. Maka dikatakan persis seperti tadi, saya akan berfirman, diam, tenanglah kepada badai. Langsung danau itu menjadi teduh. Demikian juga masalah pergumulan dalam kehidupan kita akan menjadi teduh, akan menjadi tenang. Saat kita berani mendedikasikan kehidupan kita berani menyerahkan untuk kehidupan kita untuk Tuhan ambil alih semuanya. Amin. Sekali lagi, baik saudara, kasih Tuhan, langkah pertama, menguatkan percaya kita kepada Tuhan. Yang kedua, mencari wajahnya. Yang ketiga, mempersilahkan Tuhan mengambil alih kehidupan kita. Tuhan akan langsung bekerja, saya percaya, lakukan segala perkara buat kebaikan setiap kita yang mengasihi Dia. Amin. Baik saudara, saya percaya firman Tuhan saat ini akan menguatkan, meneguhkan setiap kita, akan mengokohkan kehidupan kita, sehingga kita bisa menang atas segala masalah pergumulan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.